Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elan Rala Sapera dari kelas Manajemen Reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mereview jurnal yang matkul kewirausahaan Islam. Ciri-ciri Muslimpreneur dari pandangan cendekiawan dan Akademi Muslim. Abstraknya, kewirausahaan sebagai bagian dari ekonomi dan bisnis Islam terkait dengan pencarian peluang di luar kendali sumber daya Islam, selalu mendorong umat Islam untuk menjadi pengusaha yang inovatif dan aktif berbisnis secara etis merupakan hal penting yang harus dipraktekkan oleh semua pengusaha, khususnya kaum muslimpreneur. Oleh karena itu, banyak muslimpreneur yang menjadi pengusaha sukses saat ini. Perpaduan yang seimbang antara unsur-unsur dasar spiritual dan fisik dalam rumusan etika Islam yang dikenal dengan akhlak atau mulia, penerapan nilai-nilai etika yang berlandaskan falsafah tauhid, dan akan memberikan ukuran universal dari sistem nilai yang harus dianut oleh setiap manusia. Oleh karena itu, pembentukan etika wirausaha Muslim juga ditandai oleh nilai-nilai akhlak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik muslimpreneur dan pandangan cendekiawan dan Akademi Muslim. Metodologi penelitian ini memulai penelitian kualitatif berdasarkan wawancara dengan para sarjana dan pakar Muslim. Ciri-ciri muslimpreneur merupakan gabungan dari berbagai unsur, antara lain keimanan, dan ciri muslimpreneur merupakan gabungan dari berbagai unsur, antara lain keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat baik, halalan thayyibah, amanah, setuju dengan sesama, dan lain-lain. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Islam telah memberikan kaidah-kaidah khusus yang harus ditaati oleh sesama muslimpreneur yang diturunkan dari teks Al-Quran dan Al-Hadis. 1. Pendahuluan. Kewirausahaan sebagai bagian dari ekonomi dan bisnis Islam terkait dengan mengejar peluang di luar kendali sumber daya. Setiap kegiatan bisnis dan wirausaha yang sejalan dengan ajaran Islam dianggap sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala jenis amalan yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan Islam dihitung sebagai amalan yang baik dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa beramal baik laki-laki ataupun perempuan selama beriman, mereka akan masuk surga dan tidak akan dianiaya, bahkan sebanyak noda pada biji kurma." Al-Nisa ayat 4. Islam mendorong semua umat Islam untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Ada banyak hadis yang diriwayatkan tentang hal ini, antara lain diriwayatkan dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah dan ayahnya, bahwa kakeknya Rifa'ah bersabda, "Kami pergi bersama Rasulullah SAW dan orang-orang berdagang di pagi hari. Dia menyebut mereka 0 pedagang. Dari ketika mereka mendongak dan menjulurkan leher, dia berkata, para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang tidak bermoral. Selain dari mereka
yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertindak benar dan berbicara benar, yaitu mereka yang jujur. HR Ibnu Majah dan Tirmizi. Sayyidina Abu Sa'id melaporkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang benar yang dapat dipercaya adalah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang benar dan para syuhada pada hari kebangkitan. Usaha dan kegiatan wirausaha harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam hukum syariah, seperti halnya kewajiban agama, ibadah. Dalam Islam secara umum terdapat beberapa kriteria yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk menjadikan setiap pekerjaan sebagai ibadah, seperti pekerjaan yang halal, niat yang ikhlas, mematuhi syariat Islam pekerjaannya, dan tidak mengabaikan ibadah khususnya kepada Allah. Yusuf Al-Qadaradawi 1995. Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Bailey 1986, Chopper, Dunkelbreg, dan Wu 1988, dan Perry 2001 telah menunjukkan bahwa karakteristik wirausahawan dikaitkan dengan kinerja mereka. Dalam hal keberhasilan atau kegagalan usaha mereka, yaitu ditimbang dengan melihat kelangsungan hidup atau pertumbuhan bisnis. Oleh karena itu, studi ini melihat karakteristik pengusaha Muslim dan perspektif Islam. Kajian ini mencoba menganalisa pandangan para ulama tentang karakteristik yang harus dipraktikkan oleh setiap Muslim entrepreneur. Yang kedua ada Islam dan etika. Pembahasan etika Islam merupakan bagian dari kerangka akhlak pembahasan. Akhlak adalah istilah yang paling tepat untuk menggambarkan etika seorang Muslim. Akhlak sebagai akhlak mulia dan etika jiwa biasanya mengacu pada akhlak dan sifat, atribut, tingkah laku, dan kebiasaan manusia. Akhlak tertanam dalam jiwa setiap individu dan tercermin melalui perbuatannya. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali 1990 dan Ibnu Miskawah 1961 menegaskan bahwa akhlak merupakan sifat yang melekat pada jiwa seseorang. Setiap perbuatan individu terjadi secara spontan karena adanya sifat-sifat tersebut. Akhlak yang merupakan perpaduan keseimbangan antara unsur spiritual dan fisik menjadi landasan utama dalam pembentukan etika beragama Islam. Penerapan nilai-nilai etika yang berpedoman pada falsafah tauhid akan memberikan ukuran sistem nilai universal yang baru dianut oleh setiap manusia. Dengan demikian, pembentukan etika wirausaha Muslim juga dilandasi oleh nilai-nilai akhlak pengusaha Muslim terkait pada konsep berhubungan dengan Allah, hubungan dengan orang lain, dan hubungan dengan lingkungan, baik intrinsik maupun ekstrinsik, dalam setiap perilaku dan tindakan. Ketiga hubungan ini akan menghasilkan nilai-nilai etika pengusaha Muslim yang meliputi takwa, kasih sayang, atau lain-lainnya. Yang ketiga ada Islam dan kewirausahaan. Seorang pengusaha sukses biasanya dikaitkan dengan beberapa karakteristik tertentu sebagai aset kesuksesan mereka. Banyak penulis seperti Hirsch dan Peters yang mengemukakan ciri-ciri khusus kewirausahaan sukses seperti disiplin, keinginan untuk sukses, berorientasi pada tindakan, berorientasi pada tujuan, dan memiliki tingkat energi yang tinggi. Cendekiawan Muslim juga menguraikan sejumlah karakteristik yang harus dipraktikkan oleh pengusaha Muslim.
Di antaranya adalah kejujuran, kebenaran, keadilan, cinta kepada Allah yang diutamakan. Yang keempat ada metodologi. Penelitian ini memiliki batasan jumlah peserta dan serangkai wawancara yang harus dilakukan. Proses pengumpulan data akan dihentikan setelah mencapai titik jenuh. Serangkaian wawancara semi tekstur dilakukan dengan peserta dan berfokus pada karakteristik dan nilai-nilai etika yang harus dianut oleh seluruh muslimpreneur. Semua wawancara dilakukan di kantor peserta. Rangkaian wawancara semi tekstur dilaksanakan berdasarkan 3 tema, yaitu 1 etika, 2 1 etika dan etika moral dan akhlak, yang kedua etika bisnis dan etika bisnis Islam, dan yang ketiga etika bisnis Islam dalam 4 fungsi bisnis semua sesi. Wawancara direkam dengan izin dan responden dan kemudian ditranskripkan secara manual sebelum melalui proses pengodean dan analisis deskriptif. Yang kelima ada etika akhlak. Etika dan moral didasari pada masyarakat barat. Orang bebas menggunakan pikirannya untuk menentukan nilai dari setiap tindakan. Terkadang perbuatan yang salah dalam pandangan etika namun dianggap benar secara moral. Pembahasan tentang etika, akhlak, dan akhlak adalah tentang ciri-ciri baik dan buruk serta perbuatan yang boleh dan tidak boleh. Perbedaan utama antara semua istilah ini adalah sumber dalam menentukan nilai-nilai tindakan tersebut. Pengamalan etika dan moral tanpa nilai akhlak akan menghasilkan pribadi yang beretika dalam organisasi. Karena terkait pada etika atau aturan yang telah ditetapkan pada saat yang sama tidak menjamin bahwa mereka akan tetap beretika ketika berada di luar organisasi atau badan usaha mereka. Yang kedua ada etika bisnis dan etika bisnis Islam. Pembahasan etika bisnis Islam sebenarnya mengacu pada teori akhlak dalam konteks bisnis, bahkan lebih tepat disebut sebagai akhlak prinsip. Islam sebagai sistem kehidupan didasarkan pada prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah daripada teori-teori yang biasanya diperdebatkan. Selain itu terdapat berbagai teori tentang bisnis seperti teori utilitas, teori kepuasan, dan lain-lain. Yang ketiga ada etika bisnis Islam dan 4 fungsi bisnis. Ciri-ciri muslimpreneur dijelaskan secara rinci berdasarkan tindakannya dalam menangani kegiatan usahanya. Intinya para responden sepakat bahwa praktik etika bisnis Islam di kalangan pengusaha dapat dilihat secara jelas melalui pengamatan cara mereka menjalankan bisnis dan 4 fungsi bisnis. Sebuah etika bisnis Islam dalam produksi, fungsi produksi dalam sistem ekonomi Islam dikendalikan oleh konsep al-rizki serta halal dan haram sumber pendapatan. Istilah al-rizq yang digunakan berkonotasi mata pencaharian dan sarana produksi. Selanjutnya yang diintimidasi oleh Nabi Muhammad SAW ditentukan. 1. Etika bisnis Islam dan pemasaran. Pemasaran merupakan fungsi bisnis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan pasar, sasaran, dan menerapkan produk dan jasa untuk melayani pasar tersebut. Yang kedua ada etika bisnis Islam dalam pembiayaan. Syariah sama pentingnya dengan proses produksi itu sendiri bagi para muslimpreneur itu karena umat Islam terikat oleh prinsip-prinsip Islam dan setiap aspek kehidupan mereka. Dalam konteks ini untuk memperoleh halal pendapatan, setiap aktivitas seorang muslim harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariat.
Yang ketiga ada etika bisnis Islam dan sumber daya manusia. Karyawan adalah aset perusahaan yang paling berharga karena mereka adalah penggerak perusahaan. Hubungan antara pengusahaan dan karyawan termasuk dalam kategori habluminanas. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar hubungan antara pengusaha dan karyawan dibangun di atas kerangka Islam. Itu saja yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.